Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وثوابه وقربه من الله تعالى نويت ما نوى به السلف الصالح. فقال مؤلف رحمه الله ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين. ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة illa waqahullahu fitnatal qabri. Rawahu Ahmad an Ibni Umar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah ibni Amr, ma min muslimin, tidak ada dari seorang muslim, yamutu yaumal jum'ati, yang dia itu meninggal pada hari Jumat, aw lailatal jum'ati, atau malam Jumat, illa, kecuali waqahullahu fitnatal qabri, Allah subhanahu wa ta'ala menjaga dia dari fitnah kubur. Nah, ini kata Nabi Muhammad SAW, tidak ada seorang muslim yang dia meninggal di hari Jumat atau malam Jumat, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga dia dari fitnah kubur. Nah, ini yang mungkin pernah kita ada pertanyaan itu ya, gimana ada orang, bener gak ada dalil yang menunjukkan kalau orang meninggal hari Jumat atau malam Jumat itu dia terbebas dari azab kubur. Nah, ini dia ya hadisnya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Artinya ketika ada orang yang meninggal di hari Jumat juga itu kan hari yang baik ya, bahkan dikatakan Sayyidul Ayyam, pemimpinnya hari ya. Nah, ketika ada orang meninggal di hari yang baik, maka insya Allah dia juga termasuk orang yang baik. Cuman ya balik lagi, tergantung dia meninggalnya dalam keadaan apa ya. Al-umur bi khawatimiha, segala sesuatu itu tergantung dari akhirnya. Nah, ketika dia meninggal dalam keadaan baik, dalam keadaan husnul khatimah, maka ya insya Allah dia terbebas dari azab kubur tadi. Tapi nasallallahu al-afiyah, kalau meninggalnya dalam keadaan yang enggak baik, wallahu alam ya. Ada orang meninggal nih hari Jumat atau malam Jumat, tapi dalam keadaan su'ul khatimah, wallahu a'lam di keadaan di dalam kubur itu seperti apa. Nah, ini kabar gembira bagi ada orang yang baik ya, bagus, orang soleh, meninggal di hari itu, oh udah, itu keutamaan lagi buat dia, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, kemudian juga di hari yang baik. Makanya dikatakan nggak ada tugas kita di dunia ini
kecuali gimana caranya kita jadi orang soleh. Ya, kalau kita, makanya pertama cita-cita kita tuh kalau bisa kita harus menjadi orang yang soleh, baik kita jadi anak, kita jadi orang tua, atau jadi apapun kita. Cita-cita kita itu kalau bisa pertama kali jadi orang yang soleh. Ya. Nah, gimana cara jadi orang soleh? Ya minimal jalanin apa yang Allah perintahin, kemudian berusaha ninggalin apa yang Allah larang. Makanya kan dikatakan kalau kita udah jadi orang soleh, maka semua urusan yang ada itu Allah yang atur semuanya. Ya, kita jadi orang tua yang soleh, maka ketika kita jadi orang tua yang soleh, semua urusan yang ada di dunia ini itu Allah yang atur. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wallahu wa huwa yatawallas sholihin. Allah yang mengatur urusan hamba-hambanya yang soleh. Kalau laki-laki soleh, kalau perempuan solehah. Ya. Dan ini bukan cuman buat anak aja, bukan, buat semuanya, buat semua kalangan. Mau kita jadi pejabat yang soleh, kita jadi rakyat yang soleh, jadi orang tua yang soleh, jadi anak yang soleh. Nah, karena kalau kita udah jadi anak yang soleh atau orang yang soleh, maka semua urusan kita itu Allah yang atur. Ya. Nah, seperti ini ditanamin sama Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Beliau tuh dikatakan sebelum meninggalnya bilang sama anak-anaknya, apa namanya, hartanya beliau tuh yang beliau punya itu semuanya diwakafin buat Allah dan Rasulnya. Jadi beliau nggak ninggalin harta waris sedikit pun buat anak-anaknya. Ya. Dan beliau bilang sama anak-anaknya, jangan kamu kira Abi ini nggak ninggalin harta waris itu karena Abi jahat sama kalian, enggak, katanya. Seperak pun nggak disisain ya, pondoknya atau apanya, mau hartanya itu semuanya diwakafin sama Allah Subhanahu wa ta'ala, buat Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Kemudian beliau katakan, Abi nggak ninggalin harta waris bukan berarti Abi jahat, enggak. Sebab tugas Abi di dunia ini, kata beliau, sebagai orang tua itu ngedidik anak-anaknya gimana jadi orang soleh. Itu tugasnya, itu aja. Ya, kita nih, makanya tadi Al-Fakir katakan, tugas kita di dunia ini gimana caranya jadiin diri kita soleh, dan juga jadiin anak-anak kita soleh soleha, begitu juga istri kita jadi orang yang soleha. Kata beliau, tugas Abi cuma satu, katanya. Ini kunci rahasianya beliau nih, jadi anak-anaknya itu Masya Allah semuanya tuh. Ya, jadi anak-anak yang Masya Allah. Tugasnya udah cuma satu aja, nggak usah banyak-banyak, katanya. Tugas Abi jadiin kalian jadi anak yang soleh dan soleha. Nah, ini yang mungkin sekarang lupa atau kita nggak tahu apa tujuan sebenarnya kita hidup di dunia. Ya, tujuan kita tuh biar kita jadi anak orang yang soleh, kata beliau. Nah sekarang kata beliau, Abi nih udah didik anak-anaknya dari kecil, ya, Insya Allah emang orang-orang soleh itu didikannya luar biasa. Dikatakan anak-anaknya itu dari umur 6 tahun itu
itu nggak pernah ninggalin sholat, jangankan ninggalin sholat ya, sholat yang 5 waktu, itu nggak pernah ninggalin sholat berjamaah dari umur 6 tahun. Insya Allah kita jangankan istiqomah sholat berjamaah ya, kadang-kadang aja umur udah segini tuh masih ninggalin sholat. Terus cita-cita kita jadi anak, antara anak-anakannya, anak-anakannya ini nggak ada anak yang soleh, ya orang tuanya gimana ya. Jadi tugas kita tuh masing-masing gimana caranya tuh kita jadi berlomba-lomba ya, bapak jadi bapak yang soleh, ibu jadi ibu yang soleha. Begitu juga nanti anak. Nah, kata beliau, Abu udah dididik kalian dari kecil, kemudian udah dipondokin, udah diajarin, terus dikirim ke belajar lanjut lagi ke luar negeri, ke Madinah, ada yang ke Mekah. Nah, udah pulang lagi, Abi yakin kalian udah jadi anak yang soleh. Kalau kalian udah jadi anak yang soleh, Abi nggak bakalan khawatir mau di mana aja kalian hidup, pasti Allah yang urus semuanya. Ya, nah, kita udah nggak khawatir lagi tuh, udah nggak khawatir lagi ntar anak kita makan apaan, anak kita kerja apaan. Kenapa ya? Karena tugas kita selesai sebagai orang tua, jadiin anak kita sebagai anak yang soleh ya. Karena seberapapun harta yang kita tinggalin buat anak-anak kita, kalau anak kita bukan orang anak yang soleh, habis ya. Nah, di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal arda yarithuha ibadiyas solihun. Sesungguhnya bumi ini yang menikmati itu adalah hamba-hamba yang soleh. Nah, kalau anak kita jadi anak yang soleh, dia nikmatin. Kita jadi hamba yang soleh, jadi orang yang soleh, kita nikmatin hidup di dunia. Artinya tuh hidup di dunia tuh dia nikmat. Maksudnya nikmat apa ya? Dia tahu semua yang terjadi itu adalah dari Allah, baik itu yang baik atau yang buruk ya. Masya Allah, ini pelajaran penting. Nah, gimana sekali lagi, bukan kita cuman buat anak aja ya. Sekarang tuh kita berlomba-lomba gimana caranya kita jadi orang yang soleh. Nah, jadi orang tua harus jadi orang ya. Pertama itu memang buat kita dulu kan, kalau kita soleh kan enak nanti yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah, buat kita dulu. Nah, nanti juga buat anak kita ya. Ingat sekali lagi, tugas kita di dunia ini gimana caranya kita jadi orang yang soleh. Ini yang banyak mungkin kita nggak tahu ya. Nah, jadi ngapa-ngapain tuh kita bingung tuh ya. Kalau kita udah ada tujuan, oh aneh, tujuan aneh hidup nih biar jadi orang yang soleh, udah jelas tadinya ya. Oh, orang soleh harus sholat 5 waktu, orang soleh harus bakti sama orang tuanya, orang soleh harus punya ilmu biar dia tahu gimana caranya jadi orang soleh. Tujuan itu dikejar sama dia, udah Allah yang urus semuanya ya. Tadi itu Allah Subhanahu wa taala berjanji dalam Al-Quran, Allah yang mengurus semua urusan orang soleh. Nah, tapi sebaliknya, ketika kita nggak jadi orang soleh, nggak ada yang ngurus berarti ya. Allah nggak ngurus orang yang nggak soleh. Makanya kita lihat hidup kita kadang berantakan ya, rusak. Pernah tuh Al-Fakir ada lagi di jalan, ada satu tulisan orang, tulisannya bagus juga, dari sekarang aneh serahin biar Allah aja deh semua yang atur katanya. Kemarin aneh yang ngatur, semuanya berantakan katanya. Ya kan sekarang itu banyak rencana tuh, oh ini mau kayak begini, mau kayak begini, mau begini, cuman kita nggak berusaha jadi orang yang soleh gitu ya. Oh ntar aneh rencananya begini nih, ntar aneh mau seperti ini, dia tinggalin sholat misalnya, dia nggak tahu ilmu, dia nggak belajar, dia kagak
dekat sama Allah. Udah rencananya dia semuanya gagal. Ya. Tapi walaupun kita nggak punya rencana apa-apa, itu rencana Allah yang terbaik. Ya. Bahkan ada orang-orang soleh tuh saking tinggi kedekatannya sama Allah Subhanahu Wa Taala, sampai dia nggak punya kepengenan kecuali kepengenannya Allah. Dalam dirinya itu udah nggak ada kepengenan udah. Makanya kan Sayyidina Ali karamallahu wajhah, beliau mengatakan, yakfika syuglan, yakfika minasyugli aqa'atu syuglan, katanya. Ya, kata Sayyidina Ali, maqal, cukup kesibukan kamu itu taat aja kalau bisa. Udah, kita jalanin aja apa yang Allah kepengenin, maka nanti Allah yang urus apa yang kita pengen. Ya, kalau kita kan banyak kepengenan tapi nggak pernah mau nurut apa yang Allah pengen. Oh, mau kayak begini, mau kayak begini, mau kayak begini. Sholatnya kagak, ya, zikirnya enggak misalkan. Justru kebalikannya, dosa terus, ya kagak kelar-kelar akhirnya. Allah kagak nggak bakalan urusin. Ya, nah ini pelajaran penting ya, pelajaran penting buat kita. Gimana caranya? Pertama, jadiin diri kita menjadi orang yang soleh. Itu tujuan hidup kita tuh, tujuan hidup kita dan bekal kita nanti yang bakalan kita bawa. Ya, ketika kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Kenapa? Karena kita udah berusaha untuk jadi orang yang soleh. Dan ketika kita meninggal, kita tinggalin anak-anak kita, apalagi dengan harta-hartanya, dengan harta-harta yang kita tinggalin anak yang soleh, aman. Ya, insya Allah kita nggak bakalan kesiksa di kuburan. Ya. Karena kalau yang kita tinggalin anak yang soleh, dia tahu, oh ini yang boleh, ini yang nggak boleh. Cara dia bakti sama orang tua setelah dia meninggal, setelah orang tuanya meninggal, dia juga tahu. Ya. Nah, tapi kalau kita meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, nasallallahu alafiyah, kita nggak jadi orang yang soleh, di dunianya udah susah, di kuburan juga susah. Ya, tinggalin harta yang banyak, udah capek-capek dia kerja, ya, dia tinggalin harta, malah pada berantem dah. Ya, dan kita yang meninggal malah nambah susah. Ya. Nah, ini sekali lagi, ayo jadiin diri kita jadi orang yang soleh dan didik anak kita seapapun yang kita punya, kita niatin biar anak kita jadi anak yang soleh. Ini kan kelihatannya kan ringan ya. Biar ntar jadi anak orang yang udah ganti aja namanya jadi soleh, udah jadi enggak. Ya, ini pekerjaan PR yang harus terus kita istiqomahin. Ya, nah, kesolehan seseorang dirinya sendiri yang harus ngerubahnya dia. Nah, kita mau jadi orang soleh ya nggak bisa cuman ngomong, nggak, harus tiap hari harus kita praktekin, dan itu jadi tujuan hidup kita. Ya. Nah, ini hadis yang pertama, kalau ada orang meninggal di hari Jumat atau malam Jumat, maka insya Allah dia terbebas dari adab kubur atau fitnah kubur, dan sekali lagi meninggalnya dalam keadaan baik, ya, dalam keadaan husnul khatimah. Nah, untuk biar kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dari sekarang kita berusaha. Ya. Bahkan kalau kita mau meninggal dalam keadaan ngucapin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dari sekarang banyakin itu kalimat itu. Bahkan ada amalan dari Habib Zain bin Smith. Nah, ada amalan dari Habib Zain bin Smith. Ini kalimat mencangkup, kata beliau. Apa itu amalannya? Baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, amalannya itu baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari minimal 360 kali. Ya, tiap hari minimal
360 kali baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kata beliau, ketika kita baca itu berarti kita udah sedekahin sendi-sendi yang ada di tubuh kita. Ya, jadi sendi-sendi yang ada di tubuh kita itu katakan ada 360 sendi. Nah, orang yang baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau zikir yang lain sebenarnya. Ya, baca zikir 360 kali itu berarti kita udah sedekah buat diri kita sendiri. Dan insya Allah tubuh kita bakalan sehat katanya. Ya. Nah, terus dari kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu dijabarin sama beliau panjang. Pertama di situ ada kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan dikatakan lagi, ketika kita amalin ini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu miftahul jannah aja, Pak. Kuncinya surga itu adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita amalin ini udah dapat, jangankan cuman perkara-perkara yang remeh kata beliau, yang kita kepengenin ya, hajat-hajat kita yang remeh, ini surga aja bisa kebuka dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Nah, ini boleh nih kita jadiin amalan setiap hari kita, dan ditambahin sallallahu alaihi wasallam, itu adalah sholawat ya, insyaallah. Jadi amalannya kata beliau la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Singkat tuh, tapi mencangkup semuanya tuh. Ya, ada la ilaha illallah Muhammad, ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu adalah kalimat tauhid. Nah, yang ketika kita biasain itu, kalau kita meninggal dikatakan kan ya mutul mar'u ala ma'asya alaih. Seseorang akan meninggal tergantung kebiasaannya dia. Ya, kalau lisan kita, hati kita udah terbiasa ngucapin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan pas kita meninggal juga dalam keadaan ngucapin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nggak usah apa namanya pas lagi mau meninggal aja deh. Orang kan tergantung kebiasaan apa yang dia ngomong. Ya, kalau pas lagi kaget dah. Ya, kalau lagi kaget itu yang kebiasaan dia ngomong tuh keceplosan tuh, keceplosannya yang biasa dia ngomong. Ya, kalau keceplosannya bagus la ilaha illallah, berarti dia sering ngucapin la ilaha illallah. Kadang orang keceplosannya yang agak bagus. Ya, apa aja keluar tuh dari mulutnya, itu berarti apa yang ada dalam hatinya tuh. Nah, kalau kita biasain la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harapannya begitu. Ya, ini insyaallah amalan ringan kita kerjain tiap hari, jadi zikiran tiap hari. Itu tujuannya, cita-citanya, keberuntungannya kita meninggal dalam keadaan ngucapin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu nggak gampang. Ya, kita meninggal ngucapin la ilaha illallah kalau pas lagi ngomong gini mah gampang. Cuman pas lagi sakaratul maut, malah ada ceritanya orang soleh, orang solehah. Oh, solehah banget masya Allah. Jangankan sholat 5 waktu, udah tahajudnya nggak pernah tinggal gitu. Ya, ada perempuan solehah. Pas beliau mau meninggal, anak-anaknya kumpul, nangis anak-anaknya semua. Allah, ibu udah mau meninggal, pada nangis. Bukan ditalkinin, malah pada nangis karena sedih. Ya, sedih orang tuanya yang solehah ini mau meninggal. Pas lagi sakaratul maut begitu, orang tuanya bangun lagi nih ibunya nih. Ya. Bangun lagi dibilang, bukan begini caranya nemenin orang yang mau meninggal katanya. Kalau ada orang mau meninggal itu ditalkinin kata beliau. Ya, talkinin di kupingnya. Nih ayo, aneh ajarin semuanya. Ikutin apa kata ibu. Jangan sedih katanya. Sekarang ikutin apa kata ibu. Gimana ngucapinnya? Ucapin dia sama dia. La ilaha illallah. Anak-anaknya ikut. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meninggal tuh ibu.
Ya. Jadi yang nalkinin orang yang sekarat bukan orang hidup yang nalkinin orang lagi sakaratul maut. Ini orang sakaratul maut nalkinin orang yang hidup. Itu kenapa? Berkat kebiasaannya beliau. Berkat kebiasaannya beliau selama hidupnya yang ngucapin itu tadi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ini bagus kita amalin ya, tiap hari sebanyak-banyaknya, minimal 360 kali sehari. Ya, habis kita sholat, habis yang macam-macam deh tuh. Nah, daripada kita nggak ngapa-ngapain, ingat baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, dengan tujuan mudah-mudahan nanti kita meninggal dalam kalimat la ilaha illallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa orang yang akhir ucapannya itu adalah la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Ya. Akhir ucapannya la ilaha illallah, langsung dia masuk surga. Nah, kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani." Siapa orang yang menghidupkan sunnahku, sungguh dia telah mencintai aku. Ya. Wa man ahabbani, dan siapa orang yang cinta kepadaku, kana ma'i fil jannah, nanti dia ada bersamaku di dalam surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Ya, siapa orang yang menghidupkan sunnahku, ketika kita menjalankan sunnahnya Nabi Muhammad, kita niatin dengan dasar cinta. Ya, pokoknya sunnah apa aja yang kita kerjain, ya kita niatin dengan dasar cinta kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mau sholat qobliyah, mau sholat ba'diyah, mau sholat duha, atau apa aja yang diajarin sama Nabi Muhammad, kita niatin buat dengan landasan dasar cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau kita udah niatin ngelaksanain sunnah itu karena dasar niat cinta kepada Nabi Muhammad SAW, maka kata Nabi Muhammad, orang yang cinta kepadaku nanti dia bakalan bersamaku di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk tadi juga tuh, ketika kita ngucapin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didasarin cinta sama Nabi Muhammad, mudah-mudahan kita termasuk orang yang cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi balik pemahaman kita, jangan bilang oh itu sunnah ini ya nggak dikerjain juga nggak apa-apa, enggak, kita balik sekarang. Oh ini sunnahnya Nabi Muhammad nih, kita berusaha buat ngerjain. Ya, kan mungkin selama ini kita bilang oh, sholat sunnah, sholat duha sunnah, qobliyah ba'diyah sunnah, nggak apa-apa nggak dikerjain. Kebalik tuh, ya. Justru kita bilang oh ini sunnahnya Nabi Muhammad nih, kita kerjain karena kita cinta sama Nabi Muhammad, berusaha. Ya kan? Oh qobliyah subuh, ini sunnahnya Nabi Muhammad, ini harus kerjain. Jangan dibalik, qobliyah subuh kan sunnahan yang wajib-wajib aja dah. Nah, ntar jadi malas gitu kalau begitu. Tapi kalau kita balik, oh ini sunnahnya Nabi Muhammad, orang yang ngidupin sunnahnya Nabi Muhammad berarti cinta sama Nabi Muhammad. Ngidupin tuh artinya jalanin, ya. Ngidupin sunnahnya Nabi Muhammad itu artinya kita menjalankan atau mengerjakan sunnahnya Nabi Muhammad. Ya. Pokok yang dimaksud sunnah itu apa aja yang dikerjain sama Nabi Muhammad. Ya, bahkan niatan, ya, yang belum dikerjain sama Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad udah ada niatan mau ngerjain itu sunnah termasuk. Ya, nah, pokoknya apa aja yang dikerjain sama Nabi Muhammad itu sunnah. Nah, sekali lagi jangan kita nganggap oh ini cuma sunnah aja, enggak.
selagi kita bisa kita kerjain. Di dalam wudhu misalkan, nah, dalam wudhu kan itu ada sunnah ada wajib ya. Nah, kalau sewaktu-waktu misalkan dalam keadaan darurat memang apa namanya airnya sedikit atau banyak orang antri misalkan, ya boleh kita kerjain yang wajib-wajib aja. Tapi selama kita bisa ngejalanin sunnah, usahain kita jalanin ya. Jangan, sekali lagi jangan dibalik, oh ini sunnah nggak dikerjain juga nggak apa-apa, enggak ya. Nah, banyak sunnahnya Nabi Muhammad, mau masuk kamar mandi, masuk masjid, mau ya kan, mau makan, mau doa-doanya juga banyak ya kan. Nah itu adalah sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika kita ngerjain sunnah itu niatin karena dasar landasan cinta sama Nabi Muhammad. Bahkan dikatakan nggak usah sunnah yang besar-besar ya, sunnah yang kecil aja ya. Dikatakan man amata adan an tariqil muslimin kutiba lahu hasanah. Siapa orang yang nyingkirin gangguan di jalan, misalkan di jalan ada paku ya, ada beling misalkan, itu kita singkirin biar orang nggak kena ya, biar nggak keinjak paku atau nggak keinjak beling. Kutibat lahu hasanah, ditulis buat dia satu kebaikan. Waman tuqabbilat minhu hasanah dakhalal jannah. Insyaallah. Dan siapa orang yang satu kebaikannya itu diterima sama Allah, itu bisa menjadi sebab dia masuk dalam surga. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari ya. Jadi jangan kita sepelehin satu amal kebaikan. Nah, mungkin di dalam amal yang kecil itu, yang remeh, yang kita anggap remeh itu amal diterima sama Allah ya. Nah, itu dicontohin sama Nabi Muhammad SAW. Walaupun ketika kita jalan ada beling, ada paku yang bisa ganggu orang, yang bisa membahayakan orang ya, atau di masjidnya ada kotoran kita ambil ya, niatnya buat membersihin masjid ya. Nah, itu kalau udah ditulis sama Allah satu kebaikan dan kebaikan itu diterima, itu bisa menjadi sebab kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Nah, itu sekali lagi, ketika kita melaksanakan sunnah, jangan kita mengatakan, oh ini sunnah aja dikerjain, nggak dikerjain juga nggak apa-apa. Enggak, kita balik, oh ini sunnahnya Nabi Muhammad nih, ane berusaha untuk ngerjain sunnah biar ane dicintain sama Nabi Muhammad. Kalau udah cinta sama Muhammad, dicintain sama Nabi Muhammad, maka kita akan masuk ke dalam surga bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mungkin ini aja 3 hadis dari Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, ketika ada orang meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, kemudian di hari Jumat atau malam Jumat, nah, insya Allah dia terbebas dari azab kubur, dari fitnah kubur. Yang kedua, ketika kita menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad, menjalankan sunnahnya Nabi Muhammad, niatin dengan rasa cinta kepada Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan itu bisa menjadi sebab kita bersama Nabi Muhammad SAW di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sunnah itu, walaupun kebaikan itu cuman kita bersihin atau kita singkirin ya, singkirin yang membahayakan buat manusia, yang mengganggu buat manusia, itu kita singkirin, niatin buat ibadah kepada Allah ya. Di situ ditulis satu kebaikan dan kebaikan itu diterima, bisa menjadi sebab kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.